Gak ada penjelasan, Bu. Kebanyakan dari mereka cuma bilang kalau mereka dengar kabar toko aku jual barang palsu dan modal usahanya dari uang haram hasil pinjol. Aku berani sumpah, semua modal dan keuntungan di buku ini murni hasil keringetku sendiri. Tuh kan benar dugaanku. Bu Ratna, cerita miring ini persis sama yang diomongin Rani di kantor desa tadi pagi. Dia terang-terangan nuduh kamu main pesugihan dan pakai uang haram di depan Pak RT. Astaga! Wah, gak adil ya di dunia ini. Lihat si Mira pamer mulu di media sosialnya. Sukses besar katanya. Sampai tebus ribuan orderan hari ini. Padahal dulu makan aja dia kesusahan. Kakak ini kenapa sih setiap sore kerjaannya cuma liatin akun orang lain sambil cemberut? Memangnya ada yang salah kalau Mira sekarang udah sukses sama toko online-nya? Kamu itu masih kecil, gak usah ikut campur. Aku cuma ngerasa aneh aja. Kita ini dulu kan sama-sama orang susah. Mulainya juga sama-sama dari bawah. Tapi kenapa sekarang dia bisa cepet itu suksesnya? Sedangkan rumah kita tetap begini-begini aja. Astaga kak, rezeki orang kan udah ada yang ngatur. Daripada kakak habisin waktu buat membandingkan hidup, kenapa kakak nggak coba datang baik-baik ke rumah Mira? Siapa tahu kakak bisa diajarin cara bisnis yang benar. Apa kamu bilang? Belajar dari dia? Oh enggak, aku nggak sudi bikin rendah diriku di depan dia. Pasti ada yang nggak beres. Nggak mungkin bisnis dia secepat itu bisa langsung rame. Buang pikiran buruk itu kak. Pikiran kayak gitu cuma bikin hati kakak panas doang. Aku nggak mau nanti kakak malah nekat ngelakuin hal-hal aneh. Udahlah, masuk sana. Jangan ceramain aku lagi. Tahu apa kamu soal kelasnya hidup? Ya udah terserah kakak. Aku cuma ngingetin sebelum kakak menyesal. Belajar dari dia. Lebih baik aku cari yang lain. Besok pagi aku lihat sendiri pakai mata kepalaku apa yang sebenarnya barang di depan rumahnya itu. Aku nggak akan bakal biarin dia merasa paling hebat. Ini kardus terakhir untuk kloter pagi ini, Mas Fandi. Totalnya ada sekitar 50 paket ya. Siap Mbak Mira, mantap banget Mbak. Makin hari orderannya makin membludak. Saya sampai harus ngosongin mobil dari subuh buat angkut paket dari sini. Alhamdulillah Mas, ini semua juga berkat bantuan Mas Pandi yang selalu cepet jemput paket ke sini. Iya, tetangga sebelah emangnya nggak ada yang mau ikut buka usaha seperti ini juga Mbak? Biar sekalian saya angkut paketnya. Kurang tahu juga ya Mas, mungkin belum ada yang tertarik. Tapi kalau ada tetangga yang mau belajar, aku dengan senang hati pasti mau bantu kok. Cih, sombong banget. Aku yakin uangnya itu pasti hasil utang sana sini. Mana mungkin dia bisa langsung kaya itu dalam waktu singkat. Baik Mbak Mira, semua barang udah aman di dalam. Aku jalan dulu ya, biar bisa diproses kirim hari ini juga. Iya Mas Fandi, hati-hati di jalannya, titip paketnya ya Mas. Beres Mbak, mari Mbak. Selamat pagi OKB tanpa jalur pesugihan. Aduh, astaga, kamu dari mana pagi-pagi naik begituan? Oh, ini lagi keliling aja nih buat nawarin keripik kaca dan basreng pedas yang bisa membakar semua rasa iri. Obat buat kamu yang pengen sukses instan nih. Hahaha. Ah, bisa aja kamu. Caranya tinggal kamu tap-tap layarnya aja ya, biar nggak perlu repot-repot keluar rumah. Dah ya, aku pergi dulu. Kurang ajar, kucing jadi-jadi itu sengaja nyindir aku ya. Lihat aja nanti, aku nggak akan biarin warga kampung memuji kamu terus-menerus, Mira. Siang-siang begini kampung kita kok panas banget ya Bu Ratna. Tapi kayaknya yang lebih panas bukan cuacanya deh, tapi hawa dari rumah sebelah. Hawa? Hawa gimana maksud kamu Rani? Rumah siapa yang kamu maksud?
Rumah siapa lagi? Kalau bukan si Mira, Bu. Ibu nggak ngerasa aneh apa lihat rumahnya yang tiap hari didatangi mobil besar begitu? Puluhan kardus diangkut tiap pagi. Modal dari mana coba dia dulu? Wong, kita sama-sama tahu kan dulu dia buat makan aja susah. Iya juga ya, Ran. Aku sering lihat kurir-kurir bolak-balik sana-sini. Memangnya kamu tahu, Ran, dia dapat modal dari mana? Nah itu dia. Aku sengaja cari tahu, Bu. Aku dengar Mira itu sebenarnya terjerat pinjol yang bunganya numpuk. Makanya dia nekat pakai cara curang. Terus ada juga yang bilang dia main pesugihan. Astaga, yang benar kamu, Rani. Pantesan aja cepet banget dia kayaknya sampai bisa beli ini itu. Padahal penampilannya alim banget kalau lewat depan rumah. Itu kan cuma kedok aja, Bu. Biar warga kampung gak curiga. Jangan mau ketipu, Bu. Kalau nanti rumahnya digebrak orang atau penagih utang datang, kampung kita juga yang ikut malu kan? Kalau emang begitu ceritanya, aku jadi ngeri sendiri nih. Kita harus tahu ibu-ibu yang lain. Orang usah ikut-ikutan beli di tempat dia lagi. Betul, Bu. Mending kita ke tempat lain aja yuk daripada kena sialnya. Aku mau pulang dulu ya, Bu. Urusan di rumah belum selesai. Iya, Rani. Terima kasih ya informasinya. Hati-hati di jalan ya. Sama-sama, Bu. Pokoknya kalian harus bantu ingetin yang lain ya. Rasakan ini, Mira. Akun palsu ke-15 udah siap digunakan. Aku akan pastikan malam ini ulasan toko online milikmu penuh dengan bintang 1 dan cacian dari pembeli fiktif. Kak, kamu ini belum tidur jam segini? Serius banget di depan laptop. Lagi ngetik apa sih dari tadi? Kamarnya gelap begini. Kamu nggak usah tahu, Riko. Ada perlu apa kamu sini? Ini aku mau pinjam kepala casan. Punyaku rusak. Kok laptopnya ditutup cepat banget sih, Kak? Kakak lagi berbuat yang aneh-aneh ya? Ini, ambil terus keluar dari kamarku. Aku lagi ngurus hal penting, bukan berbuat yang aneh-aneh. Udah sana tidur. Ya udah, terima kasih, Kak. Tapi aku ngingetin sekali lagi ya, Kak. Jangan sampai rasa kesal Kakak ke Mira buat Kakak nekat. Ingat hukum tabur tuai, Kak. Iya, bel banget sih kamu. Udah cepet keluar sana, aku mau istirahat. Jangan tidur kemalaman, Kak. Besok pagi kan Kakak mau ke kantor desa buat urus berkas administrasi ke Pak RT. Iya, aku ingat. Cerewet banget ya anak itu, bikin pusing aja. Hukum tak bertuai katamu. Kita lihat aja siapa yang menuai sial besok, Mira. Besok pagi di kantor desa, aku bakal pastiin Pak RT dan warga yang ada di sana buat denger cerita yang lebih seru lagi tentang kelakuan busuk toko online kamu. Selamat pagi Pak RT. Selamat pagi Kang Budi. Ini saya mau mengurus surat pengantar administrasi yang kemarin diminta Riko, Pak. Oh iya Rani, sebentar, saya periksa dulu berkasnya. Kebetulan Kang Budi juga lagi ngurus surat izin buat usaha warungnya. Bagus itu Kang Budi, usahanya jelas dan jujur. Nggak kayak toko sebelah yang mendadak kaya tapi jalannya nggak berkah. Pak RT harusnya lebih ketat lagi ngawasin warga kita. Apalagi yang bisnisnya mencurigakan kayak punya si Mira. Emangnya kenapa usaha Mira, Ran? Bukannya tokonya yang di internet itu emang lagi ramai-ramainya ya sekarang? Ramai karena menipu orang itu, Kang. Aku sengaja cari tahu di internet, banyak banget ulasan jelek dan pembeliannya. Malah yang aku dengar bisnisnya itu cuma kedok buat pencucian uang hasil pinjol dia. Barang Mira itu tiruan, jangan beli di sana. Saya sengaja menjelek-jelekan dia. Suara apa itu, Ran? Kok suaranya kayak dari tas kamu, terus kok kalimatnya agak aneh ya? Ini bukan apa-apa Pak RT. Cuma suara video dari aplikasi di HP aku yang otomatis keputar sendiri. Tapi kok suaranya mirip banget suara kamu, Ran? Kamu nggak membuat cerita yang aneh-aneh tentang Mira, kan? Enggak Kang Budi, mana mungkin aku berbohong. Pak RT, ini kan berkasnya udah saya taruh. Saya tinggal dulu ya Pak, saya urusan di rumah. Loh Ran, ini belum selesai ditandatangani. Anak itu kenapa buru-buru banget sih? Ada yang gak beres sama Rani, Pak RT. Aku jadi kepikiran soal Mira yang katanya ditimpa banyak pembatalan pesanan hari ini. Coba nanti sore aku sama Bu Ratna datang ke rumah Mira.
Nggak tahu harus gimana lagi, Kang Budi. Bu Ratna, sejak kemarin sore, hampir separuh dari pelanggan tokoku tiba-tiba batalin pesanan mereka tanpa alasan yang jelas. Ya Allah, kasihan kamu, Mir. Padahal kemarin ibu masih lihat mobil besar datang mengambil paket kamu. Emangnya mereka nggak bilang kenapa mendadak batalin pesanan begitu? Gak ada penjelasan, Bu. Kebanyakan dari mereka cuma bilang kalau mereka dengar kabar toko aku jual barang palsu dan modal usahanya dari uang haram hasil pinjol. Aku berani sumpah, semua modal dan keuntungan di buku ini murni hasil keringetku sendiri. Tuh kan benar dugaanku. Bu Ratna, cerita miring ini persis sama yang diomongin Rani di kantor desa tadi pagi. Dia terang-terangan nuduh kamu main pesugihan dan pakai uang haram di depan Pak RT. Astaga, jadi Rani yang nyebarin berita itu. Padahal 2 hari lalu di warung Bu Siti, Rani juga bicara begitu ke ibu. Ibu pikir dia cuma asal bicara. Ternyata dia sengaja jelek-jelekin kamu, Mir. Enggaknya Rani, Bu. Kami udah bersahabat dari kecil, dari zaman sama-sama susah dan gak punya apa-apa. Kalau dia gak suka lihat aku sukses, kenapa gak bicara langsung aja daripada ngancurin usahaku kayak gini? Udah Mir, jangan nangis. Yang penting sekarang kita udah tahu siapa dalang dibalik semua kekacauan ini. Kamu harus kuat dan buktiin kalau semua tuduhan Rani itu sama sekali nggak benar. Betul apa kata Kang Budi, Mir. Kebetulan nanti malam seluruh warga kampung termasuk Rani diundang ke acara syukuran di balai kampung sama Pak RT. Ibu rasa ini kesempatan yang pas untuk meluruskan semuanya agar warga nggak salah paham lagi. Benar Mir, ayo kamu ikut kami nanti malam ke balai desa kampung. Kita bawa semua bukti buku ini agar warga bisa lihat sendiri kejujuran kamu. Dan kita lihat gimana nanti reaksi Riani waktu kedoknya kebuka. Lihat Bu Ratna, Bu Siti, si Mira datang juga akhirnya ke acara ini. Penampilannya kayak sengaja dibuat melas begitu. Paling-paling biar warga di sini ngerasa kasihan lihat tokonya mulai sepi. Kamu ini nggak ada kapoknya ya, Ran? Ngomongin Mira terus dari kemarin. Kamu nggak capek apa ngurusin hidup orang lain tiap hari? Loh, aku kan cuma bilang kenyataan aja, Bu. Kita sebagai warga kampung harus pintar menilai orang. Jangan tertipu sama mukanya yang alim. Aku yakin gak lama lagi kedoknya bakal terbongkar di depan kita semua. Udah, Ran, gak usah buat keributan di sini. Itu Pak RT udah mau megang mic di atas panggung. Acaranya mau dimulai. Lebih baik kamu diam aja dan dengerin beliau. Cek 1 2. Oke, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh warga kampung yang saya hormati. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara syukuran tahunan kita malam ini. Baguslah kalau semua warga udah kumpul lengkap begini. Semakin banyak yang dengar cerita tentang si Mira, semakin cepet dia angkat kaki dari kampung ini karena malu. Kok tas jinjing aku bergetar sih? Padahal apanya udah aku setel, kamu udah diam. Itu tas kamu kenapa lampunya kedip-kedip begitu, Ran? Dan coba kamu dengerin baik-baik deh. Pengeras suara di dekat panggung itu kok ikut ngeluarin suara kerasak-kerasak mirip HP kamu ya? Nggak tahu aku, Bu. Sebentar aku periksa dulu. Jangan-jangan HP aku nyala sendiri lagi. Barang Mira itu tiruan, jangan beli di sana. Saya sengaja membuat 15 akun palsu di laptop biar ulasan tokonya penuh cacian dan usahanya hancur total. Astaga, suara itu. Kenapa suara rekaman itu bisa nyambung ke pengarah suara balai kampung ini? Loh, itu suara Adi kan? Suara rekaman dari HP kamu tersambung otomatis ke speaker ini. Semuanya tolong diam. Jangan ada yang bersuara biar kita bisa dengar rekaman ini sampai selesai. Aku sengaja berbohong ke Bu Ratna dan Bu Siti kalau Mira pakai pesugihan dan uang pinjol haram, biar semua warga di kampung ini membenci dia dan gak mau belanja lagi di tokonya. Mati kamu, ayo cepet mati. Kenapa gak bisa dimatiin sih? Pak RT, tolong matiin speakernya. Astaga Rani, jadi benar semua ucapan yang keluar dari mulut kamu kemarin itu cuma fitnah murahan. Tega ya kamu nuduh sahabat kamu sendiri yang udah berjuang dari nol.
Cukup Rani, jangan mengelak lagi. Bukti dari HP kamu sendiri udah muter semua kebohongan yang kamu sebarkan. Pak RT, dengerin aku dulu. Aku nggak bermaksud begitu. HP ini sepertinya kena guna-guna. Kamu tega yang ngelakuin ini ke aku, Ran? Apa salah aku sama kamu? Selama ini aku selalu anggap kamu saudara aku. Tapi kenapa kamu malah menghancurkan hidupku sampai sekeji ini? Mira, aku bisa jelasin semuanya. Tolong jangan lihat aku kayak gitu. Ini semua nggak seperti kamu dengar. Mira, itu dia. Tukang fitnah nggak tahu ini. Keluar kamu dari kampung ini. Bikin malu aja. Tenang semuanya, tenang. Rani, malam ini kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri di depan warga. Acara ini saya hentikan sampai di sini. Dan besok kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu semua, Rani. Buka pintu, biarin aku lewat. Aku nggak mau tinggal di sini. Biarin dia pergi, Pak RT. Besok aku yakin dia akan merasakan sendiri gimana rasanya dijauhi dan gak dipercaya oleh seluruh orang. Selamat siang Bu Siti, Bu Ratna. Kebetulan kalian lagi kumpul di sini. Ayo Bu Ratna, kita pindah ke teras rumah Ibu aja. Di sini hawanya mendadak berubah, enggak enak, negatif energinya. Kalau kelamaan nanti kita ketularan penyakit halu. Iya Bu Siti, kantong belanjaan ini juga harus cepat dibawa pulang. Takut sayurnya ikut busuk kalau deket-deket dengan orang yang hatinya busuk. Tunggu, Bu Siti, Bu Ratna, tolong jangan langsung pergi. Aku cuma mau nyapa kalian aja. Kenapa sekarang kalian menjauh? Kamu masih tanya kenapa, Ran? Setelah apa yang kamu lakukan kemarin, kamu pikir kami masih sudi bicara sama kamu? Kami semua takut, Ran. Takut kalau besok nama kami yang kamu jadikan bahan fitnah. Lebih baik kita menjauh. Orang yang tega menjatuhkan sahabatnya sendiri demi kepuasan hati gak akan pernah ragu untuk menjatuhkan orang lain. Mari Bu, kita tinggalin tukang fitnah ini sendirian. Kenapa jadi begini? Semua orang jadi menganggap aku nggak ada. Ini semua salahku. Pasti sekarang rumah Mira lagi rame dikunjungi orang-orang, sementara aku sendiri. Aku harus lihat gimana nasib toko online milik Mira. Alhamdulillah Kang Budi, setelah kejadian di balai kampung malam itu, ulasan-ulasan jelek di internet langsung hilang. Sekarang orderan malah masuk 2 kali lipat lebih banyak. Ini yang namanya berkah orang sabar, Mir. Warga kampung juga sekarang udah sadar kalau kamu itu cuma korban. Selamat sore Mbak Mira. Sore-sore gini paketnya udah menggunung lagi aja sampai teras penuh begini. Oh iya dong Mas Pandi. Iya Mas, ini untungnya dibantu sama Kang Budi juga dari siang. Jadi semua barang udah siap diangkut ke mobil seperti biasa. Mantap banget nih Mbak, grafik penjualannya sampai naik drastis dalam sehari. Tapi barusan saya lihat Rani lagi jalan sendirian sambil menangis. Biarin aja Mas Pandi, itu udah hukumannya karena suka menyebar fitnah yang enggak. Tapi omong-omong, Mir, kamu gak berniat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Jujur aku masih sakit hati Kang, tapi aku juga gak mau jadi musuh. Aku udah maafin dia. Aku tinggal nunggu itikat baik dari Rani aja untuk datang ke sini. Bener Mir, masalah ini memang harus selesai secara terbuka biar nggak ada yang ganjal lagi. Kebetulan besok pagi Pak RT mau ngumpulin perwakilan warga di halaman rumahmu buat bahas administrasi bulanan. Ya udah, kalau begitu besok pagi sekalian aja kita omongin bareng Pak RT ya. Aku harap Rani besok mau datang untuk meluruskan semuanya. Mira, aku mohon maafin aku Mira, aku hilap dan jahat banget sama kamu. Tolong jangan benci aku gak tahu harus kayak gimana lagi. Kalau kamu gak mau maaf
Astaga Rani, ayo berdiri Ran, jangan seperti ini. Gak enak dilihat sama Pak RT dan Bu Ratna. Kita selesain masalah ini baik-baik dengan posisi duduk yang benar ya. Ini surat pernyataan maaf tertulis dari aku Mir di depan Pak RT dan Bu Ratna. Aku akui semua fitnah dan cerita bohong kemarin itu murni karena rasa iri hatiku. Syukurlah kamu akhirnya sadar, Rani. Rasa iri hati itu memang bisa membutakan nurani manusia. Surat ini saya pegang sebagai bukti kalau kamu udah mengakui semua kesalahan kamu secara terbuka ya. Dengar itu Ran, semoga penyesalan kamu ini emang beneran datang dari hati ya. Bukan cuma karena kamu malu karena udah ketahuan warga. Iya Bu Ratna, aku tahu aku salah. Aku udah menerima azab dan hukuman sosial yang berat karena perbuatanku sendiri. Sekarang gak ada satupun warga yang mau berbicara atau deket-deket sama aku lagi. Aku udah maafin kamu dari waktu itu Ran. Aku udah gak mau dendam. Tapi aku harap kejadian ini bisa jadi pelajaran yang paling berharga buat hidup kamu. Terima kasih banyak Mir, kamu baik banget. Padahal aku udah jahat sama kamu. Mulai hari ini aku janji akan berubah dan gak akan peduli sama omongan orang lagi. Bagus kalau begitu, urusan di sini udah selesai dengan damai ya. Sekarang kamu pulang ke rumahmu, jalani hidup baru dengan jujur. Mulai nanti fokus memperbaiki nasibmu sendiri tanpa harus membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sedikit lagi selesai nih, jahitan baju Bu Siti tinggal dirapihin dikit bagian lengannya aja. Besok pagi udah bisa langsung diantar. Rapi banget potongan kainnya kak. Aku perhatiin beberapa bulan ini kakak jadi rajin menjahit sampai kebanjiran pesanan dari tetangga. Alhamdulillah Riko, semenjak kejadian di balai kampung waktu itu, aku bener-bener sadar kalau membandingkan hidup dengan orang lain itu nggak ada habisnya. Betul, aku senang lihat perubahan kakak yang sekarang. Iya Rik, pertemuan di rumah Mira waktu itu berhasil mengubah cara pandangku tentang hidup. Bagus kak, azab dan sindiran warga kemarin emang pahit, tapi itu semua cara Tuhan biar hati kakak bersih kembali. Kamu bener Rik, ayo bantu angkat mesin ini masuk, udah mulai sore. Peresmian kantor pusat ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat dan kerja keras saya dalam membangun bisnis dari nol. Hingga akhirnya hari ini kita bisa memiliki fondasi yang kuat dengan ratusan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Lihat itu, di layar maksudnya apa ya? Sewa harian atas nama Tio Host Life. Loh, kok statusnya sewa harian? Katanya ini kantor pusatnya Kak Tio yang baru dibeli. Halo, selamat pagi rekan-rekan dan seluruh pengikut setia saya. Semoga hari ini kalian semua penuh energi positif ya. Hari ini jadwal saya padat banget. Dari subuh tadi asisten saya udah ngingetin kalau ada jadwal ngecek 3 cabang perusahaan baru yang baru aja selesai dibangun bulan ini. Banyak banget yang nanya di DM, Kak Tio, kok bisa sih di usia muda udah punya ratusan karyawan dan bisnis di mana-mana? Kuncinya cuma satu, guys, disiplin dan jangan pernah malas. Sebagai CEO waktu itu emang emas banget, nggak ada waktu buat bersantai-santai. Jadi buat kalian yang mau sukses kayak saya, ayo mulai bangun dari sekarang. Kurangi mengeluh dan contoh etos kerja saya. Sampai ketemu di ruang rapat nanti ya. Aduh, gerah banget lagi. Ini kipas anginnya lemes banget. Mana ini baju jualan orang numpuk begini. Kalau kelihatan pas live nanti malam bisa jatuh pasaran saya sebagai bos besar. Harus buru-buru beresin sebelum agensi nelpon nih. Nah, pas banget, baru datang.
Yan, buruan ambil foto saya ke arah bawah sini. Biar gedung megah di belakang ini kelihatan kayak punya saya seutuhnya. Pas sayanya pura-pura ngetik di HP dengan muka serius ya, kayak lagi nolak proyek miliaran gitu. Kebiasaan banget sih dari dulu. Ini kan gedung tempat kamu numpang lewat doang tiap mau ke halte, Tio. Ya udahlah, nggak ada yang rugi kan? Udah capek apa tiap hari bikin konten begini? Kalau tiba-tiba security gedung datang terus nanyain ID card karyawan gimana coba? Ah, kamu ini penakut banget jadi orang, makanya nggak maju-maju bisnisnya. Security mah nggak bakal peduli selama kita nggak bikin rusuh aja. Cuma antisipasi aja, Tio. Udahlah, buruan fotoin, mumpung pencahayaannya lagi bagus banget ini. Pengikut saya di medsos udah nungguin pembaruan status saya hari ini. Iya, ini saya fotoin, tapi beneran deh, sampai kapan mau begini terus? Apa nggak takut nanti ada orang kantor sini yang beneran kenal kamu, terus mereka komen kalau kamu cuma bohong? Santai aja, netizen itu mana tahu dan mana mau ngecek sampai ke dalam gedung. Yang penting di media sosial itu penampilan luar kita kelihatan mapan dan berwibawa. Di dunia digital sekarang semakin kelihatan kaya, semakin orang-orang bakal percaya sama omongan kita. Udah belum fotonya? Bagus gak hasilnya? Udah nih, ini lihat sendiri, udah kayak pemilik saham terbesar belum? Udah ayo pergi, tuh security-nya udah mulai ngeliatin kita dari tadi. Malu kalau sampai diusir. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini saya sengaja luangkan waktu sedikit di sela-sela kesibukan kantor. Lagi milih-milih unit baru nih. Rencananya mau saya belikan buat operasional manajer baru di kantor pusat nanti. Biar kerja mereka makin semangat. Doakan lancar ya semuanya proses pembeliannya hari ini. Selamat siang mas. Wah, pilihannya tepat sekali. Ini unit terbaru kami. Fiturnya sudah paling lengkap di kelasnya. Siang mas. Bagaimana mas? Mau saya ambilkan brosur beserta simulasi cicilannya dulu atau mau langsung dijadwalkan saja untuk test driver sore ini? Ya nih, mobilnya lumayan bagus juga ya. Interiornya juga cukup nyaman buat dipakai hari ini. Betul sekali mas. Kebetulan bulan ini kita lagi ada promo khusus untuk pembeli secara cash maupun kredit. Oh gitu ya. Kalau mas sudah cocok dengan warna merah ini, bisa langsung bayar tanda jadi dulu hari ini, biar unitnya langsung kami amankan dan tidak diambil konsumen lain. Bagaimana mas? Waduh, kalau hari ini kayaknya belum bisa langsung bayar tanda jadi deh mas. Soalnya urusan keuangan dan administrasi perusahaan itu semua dipegang sama sekretaris pribadi saya. Oh begitu, jadi mau saya hubungi sekretarisnya saja mas. Boleh saya minta nomor kontaknya? Nggak usah repot-repot. Nanti biar saya sendiri aja yang kabarin sekretaris saya buat urusan ini. Ah, begitu rupanya. Biar dia yang langsung telepon ke pihak showroom sini ya. Saya kebetulan ada rapat mendadak ini. Harus jalan sekarang. Mari mas, permisi. Permisi, ya ampun, beneran Kak Tio ya? Oh, halo. Iya bener, saya Tio. Maaf ya Kak, mengganggu waktunya sebentar. Saya pengikut setia Kakak di media sosial. Saya selalu nonton video motivasi bisnis dari Kakak. Wah, terima kasih banyak ya sudah setia nonton konten-konten saya. Semoga termotivasi terus buat sukses. Pasti Kak. Oh iya Kak, kebetulan banget ketemu di sini. Kemarin di video terbaru Kakak sempat bilang kalau perusahaan besar Kakak lagi butuh banyak karyawan baru dan mau buka lowongan besar-besaran untuk ratusan orang. Oh, yang itu ya? Iya, kenapa ya? Nah, saya kebetulan baru lulus kuliah dan lagi cari kerjaan Kak. Ini saya kebetulan bawa cetakan CV saya. Kira-kira kalau saya titip langsung ke Kak Tio bisa nggak Kak? Waduh, gimana ya? Gini deh, Dek, namanya siapa tadi?
Dinda, Kak. Nah, Dedinda, bukannya saya nggak mau nerima langsung ya, tapi aduh sayang banget. Minggu ini kuota pendaftaran karyawan barunya ternyata baru saja penuh banget. Ya, sayang banget ya, Kak. Semua posisi dari staf sampai manajer regional itu udah terisi penuh sama pelamar bulan lalu. Padahal saya berharap banget bisa belajar bisnis langsung di perusahaan Kak Tio. Saya siap ditempatkan di posisi apa aja kok, Kak. Asal bisa kerja. Gak ada dispensasi khusus gitu ya, Kak, buat mengikut setia. Pengennya sih begitu, tapi sistem di perusahaan saya itu ketat banget. Gak bisa asal masukin orang. Nanti deh ya kalau ada pembukaan gelombang kedua atau ada info posisi kosong lagi, pasti langsung saya kabari lewat siaran live ya. Dek Dinda, pantau aja terus message saya. Ya udah kalau begitu, Kak. Terima kasih banyak ya buat waktunya. Sukses terus buat perusahaan besarnya Kak Tio. Kamu keterlaluan banget, Tio. Sampai kapan kamu mau pelihara kebohongan kayak begini? Anak orang itu beneran butuh kerjaan. Wajahnya berharap banget tadi. Tega banget kamu kasih harapan palsu cuma demi jaga gengsi. Ya terus saya harus bilang apa Yan? Harus jujur kalau perusahaan itu nggak pernah ada. Kalau saya cuma host live yang dibayar per jam buat promosiin barang orang lain. Bisa jatuh harga diri saya kalau netizen tahu kenyataannya. Udah nggak usah dibahas lagi, bikin pusing aja. Ya, selamat siang teman-teman semua yang baru bergabung. Maaf ya baru bisa live jam segini. Ini saya baru selesai meeting pleno yang cukup alot sama beberapa investor asing. Lumayan menguras pikiran dari jam 9 pagi, tadi baru kelar sekarang. Ini ada yang nanya, Kak Tio nggak capek ya ngurusin bisnis terus? Ya jujur capek banget sih, namanya juga tanggung jawab. Sebagai pemimpin, capek itu makanan sehari-hari, tapi demi kemajuan perusahaan, demi kesejahteraan ratusan karyawan yang bergantung sama saya, semua rasa capek ini harus dijalani dengan ikhlas. Panutan banget. Keren sih Om, muda idola. Oke teman-teman, berhubung asisten saya udah ketuk pintu buat jadwal selanjutnya, saya pamit undur diri dulu ya. Tetap semangat semuanya, bye. Mas, maaf mau ngingetin durasi sewa ruangan rapatnya yang 1 jam sudah habis ya. Soalnya jam 1 nanti mau dipakai sama penyewa yang lain. Iya Pak, ini saya udah selesai kok. Ini saya beresin barang-barang saya dulu ya. Semenit lagi saya keluar. Terima kasih Pak. Serius banget sih dari tadi. Tio, lagi barusin apa sih sampai senyum-senyum begitu? Gak takut kesandung apa jalan sambil main HP terus? Ini loh ya, netizen pada muji-muji video saya yang di ruang rapat tadi siang. Banyak yang bilang saya menginspirasi banget sebagai pengusaha muda. Ada juga yang nanya tips bisnis modal kecil. Rasanya puas banget kalau dihargai orang begini. Tio, dengerin saya deh. Mendingan sekarang kamu fokus besarkan live jualan kamu yang asli aja. Hasil dari agensi sebagai host live TikTok kemarin kan sebenarnya udah lumayan banget buat ukuran kita. Uangnya halal, nyata, dan gak perlu pakai drama. Daripada kamu capek-capek bikin cerita jadi bos perusahaan terus. Buat apa? Kamu itu nggak paham strategi Yan. Kalau mereka tahu saya cuma host bayaran yang digaji per jam buat jualan produk orang lain, mereka nggak bakal kagum lagi sama saya. Gengsi dong, interaksi di akun saya pasti langsung sepi. Tapi kan itu jujur Tio. Lagian jadi host live yang pinter jualan itu keahlian yang bagus. Gak ada yang memalukan dari pekerjaan itu. Kenapa harus ditutupi pakai kebohongan yang makin hari makin besar? Di dunia digital sekarang, aturannya beda Yan. Sekarang itu zamannya personal branding. Udah deh, kamu dukung saya aja sebagai sahabat. Gak usah kebanyakan ceramah. Yuk jalan lagi.
Pak Handoko, tolong itu posisi banner yang agak digeser ke kanan dikit ya, biar pas tamu-tamu dan media lokal masuk wajah saya langsung kelihatan jelas. Nanti saya beritahu petugasnya, Mas. Oh ya, sistem layar digital di dalam aula aman semua kan? Jangan sampai pas saya presentasi nanti layarnya ngadat. Tenang saja Mas Tio, semuanya sudah kami cek sesuai dengan prosedur. Layar LED proyektor utama sudah dikalibrasi. Bagus deh kalau begitu, saya nggak mau acara peresmian kantor pusat saya ini ada cacatnya sedikit pun. Ini menyangkut nama baik dan kredibilitas perusahaan saya di mata publik dan media, Pak. Iya Mas, saya paham. Tapi mohon maaf sebelumnya Mas Tio, ini terkait administrasi. Untuk sisa pembayaran sewa gedung sebesar 50% lagi kan harus dilunasi paling lambat sore ini sebelum acara besok dimulai ya. Bagaimana Mas, mau ditransfer sekarang atau bagaimana? Soal itu gampang lah Pak Handoko, nggak usah khawatir. Nanti malam begitu saya balik ke hotel, langsung saya transfer lewat M-Banking. Nggak bakal lari kok, tenang aja Pak. Baik kalau begitu Mas Tio, saya pegang omongannya ya. Semoga acara besok berjalan lancar sesuai rencana. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan media, mitra bisnis, dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari yang bersejarah ini. Peresmian kantor pusat ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat dan kerja keras saya dalam membangun bisnis dari nol. Hingga akhirnya hari ini kita bisa memiliki fondasi yang kuat dengan ratusan karyawan yang tersebar di berbagai daerah. Lihat itu, di layar maksudnya apa ya? Sewa harian atas nama Tio Host Life. Loh, kok statusnya sewa harian? Katanya ini kantor pusatnya Kak Tio yang baru dibeli. Maaf hadirin sekalian, ini sepertinya ada kesalahan teknis dari operator gedungnya. Layarnya error, mohon tenang sebentar ya. Operator, tolong layarnya dimatikan dulu operator. Permisi, paket kiriman darurat atas nama Mas Tio. Katanya mau langsung dipakai buat live jualan baju nanti malam di studio sewaan gedung ini. Mana masnya? Tolong tanda tangan dulu, Mas. Mas Tio, jadi benar semua ini cuma rekayasa. Gedung ini bukan kantor pusat Anda, melainkan cuma sewa harian. Mas Tio, apakah benar pekerjaan asli Anda sebenarnya cuma seorang host live bayaran dan bukan seorang CEO perusahaan besar? Tolong klarifikasinya, Mas. Bukan begitu. Ini semua salah paham. Saya bisa jelasin maksud saya. Halo Mbak, selamat siang. Siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, untuk ruangan tema kantor eksekutif yang ada meja mahagoninya itu masih kosong nggak ya sore ini? Saya mau sewa buat 3 jam. Oh, sebentar ya Mas Tio. Mas Tio kan yang kemarin viral di media sosial itu ya? Tio si pemilik perusahaan palsu yang digerebek wartawan di gedung seberang. Itu berita di media kemarin banyak yang dilebih-lebihkan kok Mbak. Saya mau kesini cuma mau sewa tempat secara profesional buat bikin konten baru, bisa kan? Oh ya, maaf banget Mas. Jadwal studio kami penuh sampai akhir bulan. Tapi Mbak, saya bayarnya cash sekarang. Harganya saya lebihin deh dari tarif normal. Tolonglah Mbak, saya butuh tempat ini buat perbaiki citra saya yang hancur. Tetap gak bisa Mas Tio, tolong disimpan saja uangnya. Kebijakan tempat kami sudah mutlak. Silakan cari tempat lain saja ya Mas. Permisi, saya masih banyak kerjaan.
Tio, kamu mau kemana? Bawa barang-barang itu nggak live streaming lagi? Saya mau pulang, Mbak. Untuk saat ini kayaknya saya nggak live dulu. Pasti gara-gara viral kemarin ya, hahaha. Makanya jadi orang tuh yang lurus-lurus aja. Kayak saya nih, jualan jujur. Ngomong-ngomong, kamu mau beli nggak? Saya lagi nggak ada ya, Mbak. Oh, kan bisa nanti beli basreng dan keripik kaca di saya tuh bisa online tahu. Kamu tinggal tap gambarnya di layar aja. Nanti aja, Mbak, kalau saya ada uangnya. Ah, ya udah deh kalau gitu saya duluan ya. Nggak ada yang sisa, semuanya habis. Kenapa semuanya harus berakhir kayak gini? Semua orang ngehujat saya, nggak ada satupun yang mau dengar penjelasan saya. Aduh, kenapa pakai hujan segala sih? Aku harus cepat pulang, jangan sampai barang-barang ini kehujanan. Ah, sial, kenapa jadi apes kayak gini sih? Semuanya jadi kotor kan? HP saya, barang-barang saya. Kenapa hukumannya harus seberat ini? Saya cuma mau dihargai orang. Saya nggak mau kelihatan miskin. Kenapa semuanya diambil? Tio, bangun Tio. Ayo ikut saya pulang. Gak usah diratapi lagi barang-barang yang udah rusak itu. Yan, lihat saya Yan. Saya kotor, saya hancur. Mobil mewah tadi mereka nggak peduli sama orang kecil kayak saya. Kontrak saya diputus, semua orang tahu saya pembohong. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Saya miskin, Yan. Ini bukan soal kamu miskin atau kaya, Tio. Ini cara Tuhan buat negur kamu sebelum kebohongan kamu bikin semua makin sesat. Kesombongan yang kamu pupuk selama ini itu semu, makanya runtuhnya cepet banget. Kamu nggak perlu jadi CEO buat dihargai orang, Tio. Aku harus apa sekarang, Yani? Sekarang terima ini sebagai pelajaran. Ayo pulang, kita mulai lagi semuanya dari bawah ya sama-sama. Tapi kali ini pakai cara yang jujur. Ayo naik, kamu harus pulang. Nanti kamu masuk angin. Oke Tio, jaringan aman, pencahayaannya juga pas, penonton di live udah mulai masuk nih. Ada sekitar 30 orang yang gabung. Kamu udah siap? Gak usah grogi kayak dulu ya. Siap, Yan. Kali ini saya nggak bakal grogi, nggak ada beban cerita yang harus saya karang lagi di kepala saya. Bagus, 3, 2, 1, live dimulai. Hai guys, selamat malam, selamat bergabung di siaran live saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih kenal saya atau tahu cerita masa lalu saya yang kelam. Di sini saya mau jujur, saya bukan lagi Tio yang dulu suka pamer atau mengaku sebagai pemilik perusahaan besar. Di sini saya berdiri murni sebagai seorang host live jualan. Saya bekerja buat mempromosikan produk baju konveksi lokal ini. Kualitasnya asli, bagus banget, jahitannya rapi, dan harganya sangat terjangkau. Saya mulai semuanya benar-benar dari nol lagi. Saya tahu butuh waktu lama buat mengembalikan kepercayaan teman-teman semua, tapi saya janji bakal menjalani pekerjaan ini dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi mari kita lihat produknya yang pertama ya. Semoga ini awal yang bagus buat kamu Tio. Iya, kamu harus tahu, itu si Nadia anak baru itu makin ngelunjak sekarang di kosan. Semakin dia ketahuan basah nyolong makanan di kulkas sama si Citra. Terus pas ditegur sama anak-anak, malah sok-sokan nangis bombay biar dikasihani. Sok suci banget deh pokoknya. Kasian banget sih lihat hidupnya. Kasian tapi bikin muak karena munafik banget. Yuki, bisa stop gak? Kita ini lagi jalan berdua, niatnya mau nyantai malam mingguan. Ih, Rian kok malah ketus sih sama aku? Bukan gitu maksud aku.
Aduh berat banget ya itu. Sini aku bantuin bawa kopernya. Kamu anak baru ya yang kata ibu kos mau masuk hari ini? Iya kak, makasih banyak ya kak. Aduh, jadi merepotkan begini. Namaku Nadia kak, mohon bantuannya ya kak di sini. Ih, nggak repot sama sekali kok Nadia. Kenalin, nama aku Yuki. Aku udah setahun lebih ngekos di sini. Jadi anggap aja aku kakak kamu sendiri ya. Di kos ini kita semua udah kayak keluarga kok. Santai aja. Kamu ambil nomor berapa? Kata ibu kos tadi, aku di kamar nomor 7 kak, yang di lantai atas. Wah, pas banget. Kamar kita sebelahan kalau gitu. Bagus deh. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, tinggal ketuk kamar aku aja. Iya kak. Nanti malam aku kenalin ke anak-anak kos yang lain ya. Mereka baik-baik kok. Oh ya, kebetulan aku punya stok masker wajah yang banyak banget di kamar. Nanti malam aku bagiin gratis ya buat kamu. Pasti capek kan habis perjalanan jauh. Wajah kamu tuh butuh disegarkan lagi. Wah, iya kak, baik banget. Makasih banyak ya kak. Aku beruntung banget bisa dapat tetangga kamar kayak Kak Yuki. Ah, biasa aja kok. Udah yuk, kita bawa barang-barang kamu ke kamar atas. Permisi Yuki, ini pesanan kamu. Wah, ini yang mana mbak? Saya udah nggak sabar nih buat makan cemilan enak ini, buat nemenin tugas. Nih di troli bawa aja semuanya. Sekalian punya Indah sama Citra ya, mereka juga pesan. Siap mbak, nanti saya bagikan ke yang lain juga. Sekalian sama yang anak baru kos juga. Oh, anak kos baru ya? Neng, kamu kalau mau cemilan basreng dan keripik kaca beli di saya ya. Siap mbak, tapi cara belinya gimana ya ini ya? Gampang banget, tinggal tap gambarnya di layar ya. Nanti langsung saya anterin. Wah, iya mbak, nanti saya pesan. Ya udah, saya duluan ya. Dadah. Kalian lihat anak baru yang barusan lewat itu kan? Si Nadia. Oh, yang tadi siang kamu bantu angkat koper itu. Kenapa emangnya yuk? Kelihatannya anaknya sopan banget ya. Tadi pas aku ketemu di tangga juga nyapa aku ramah banget. Aduh, Indah, kamu itu emang gampang banget ya ketipu sama tampang polos. Hah? Maksudnya? Aku nggak paham kamu ngomong apa. Tadi siang kan aku mau masuk ke kamarnya buat bantu nata barang. Kalian tahu nggak? Kamarnya itu berantakan banget. Baju-bajunya tuh ditumpuk gitu aja. Terus tuh aromanya agak kurang sedap gitu. Masa sih yuk? Padahal kalau dilihat-lihat dari dandanannya rapi loh. Bajunya aja disetrika rapi banget begitu tuh. Ih Citra, itu kan penampilan di luar rumah. Aku kan masuk sampai ke dalam kamarnya tadi. Bau kamarnya tuh kayak, maaf ya, kayak bau badan yang jarang mandi gitu loh. Makanya tadi aku sampai kasihan. Terus aku tawarin buat bagi-bagi skincare dan masker gratis ke dia. Maksudnya baik kan, biar dia tuh agak merawat dikit lah dan gak bikin koridor kita ini bau. Wah serius kamu? Padahal dari awal aku kira dia anak rumahan yang higienis banget gitu. Makanya jangan gampang percaya dulu. Kita lihat aja nanti seminggu ke depan gimana kelakuannya. Pagi Kak Indah, mau berangkat kuliah jam pertama ya Kak? Iya Nat, kamu sendiri ada kelas pagi juga? Iya Kak, ada kelas jam 9 nanti. Ini mumpung masih ada waktu sekitar 30 menit, aku sapu-sapu koridor bentar. Kemarin pas aku jalan kok rasanya agak berdebu gitu ya. Takutnya nanti bikin anak-anak kos bersin atau agak gak nyaman lewat sini. Oh, rajin banget ya kamu pagi-pagi udah nyapu lorong begini. Padahal biasanya kan mbak yang bersihin kos datangnya pas hari Sabtu aja. Nggak apa-apa kok Kak, cuma nyapu bentar, gak bikin capek juga. Lagian kan kita yang tinggal di lantai ini, jadi biar sama-sama enak aja liatnya. Ya udah kalau gitu aku duluan ya Nat. Kebetulan temanku udah nungguin tuh di depan gang. Oh iya Kak, hati-hati di jalan ya Kak Indah. Semangat kuliahnya.
Kenapa mukanya cemberut begitu sayang? Baru juga keluar dari kosan udah kayak mau ngajak berantem aja. Ada masalah sama tugas kuliah? Bukan karena tugas kuliah, Rian. Aku lagi kesel banget tuh sama anak baru kosan itu. Anak baru? Siapa? Perasaan kemarin kamu cerita kalau kamu bantuin dia dan dia anaknya baik-baik aja. Ya itu kan kemarin, sekarang aslinya tuh udah kelihatan banget. Dia tuh cari muka banget, tau nggak? Masih tadi pagi-pagi banget dia nyapu seluruh koridor lantai 2 pas anak-anak kos yang lain baru mau keluar kamar buat berangkat kuliah. Loh, bukannya bagus ya kalau dia rajin dan mau bersihin kosan? Kok kamu malah kesel sih? Kamu mah nggak paham trik cewek, Rian. Dia itu sengaja ngelakuin itu pas jam sibuk biar semua orang tuh ngeliat dia, biar dipuji-puji sebagai anak rajin yang paling berbakti di kos ini. Ya mungkin karena emang belum kenal aja. Iya, makanya. Padahal aslinya kamarnya jorok banget. Aku kan jadi kesel, posisi aku sebagai orang yang paling peduli di kos ini tuh jadi kesaing gara-gara drama dia itu. Kamu ini ada-ada aja pikirannya. Udah jangan gibah terus. Mending kita pikirin mau makan siang di mana sekarang. Kamu mah gak ngerti. Kok malah belain dia sih? Pokoknya kamu harus dengerin aku. Dia itu bermuka dua. Aduh, bener-bener ya, kok bisa hilang sih? Ini udah ketiga kalinya dalam minggu ini loh. Citra, kenapa kamu? Kok kayaknya kesel banget sore-sore begini? Ini loh yuk, susu kotak rasa coklat yang baru aku beli kemarin sore di supermarket hilang lagi. Kok bisa? Hah? Aku juga nggak tahu. Padahal udah aku tulisin nama Citra gede-gede banget pakai spidol hitam di kemasannya. Tapi tetap aja ada yang tega ngambil. Kesel banget aku, mana haus banget habis pulang kampus. Ya ampun, hilang lagi ya, Cit. Sebenarnya aku nggak mau nuduh ya. Apalagi kita kan sesama anak kos, jadi harus jaga kerukunan. Tapi kamu tahu sendiri kan siapa anak kos yang paling baru di sini? Maksud kamu Nadia? Iya, siapa lagi? Sebelum dia masuk kan kulkas kita aman-aman aja kan? Kemarin malam pas aku kebangun jam 2 malam buat ke kamar mandi, aku sempet lihat dia bolak-balik ke dapur sini. Pas aku tanya dia lagi ngapain, dia gugup banget tuh jawabnya. Katanya cuma mau ambil air minum aja. Terus besok paginya dia sempat ngadu ke ibu kos lewat WhatsApp. Katanya kulkas bersama kita itu jorok dan bau. Coba deh kamu pikirin, kenapa dia tiba-tiba peduli banget sama isi kulkas kalau nggak ada maksud lain, ya kan? Wah, keterlaluan banget kalau beneran dia. So polos, so rajin nyapu lorong, tapi ternyata tangannya panjang ya. Mana pakai acara ngadu segala ke ibu kos tadi. Bikin kita kelihatan kayak anak jorok ya. Nah, makanya itu. Tapi inget ya, Chat, jangan bilang-bilang kalau aku cerita. Aku cuma kasihan aja sama kamu. Uang bulanan kan mepet, tapi makanan malah dimaling orang. Sore Kak Indah, Kak Citra. Kebetulan aku baru aja goreng keripik singkong yang dibawa bapak aku dari kampung kemarin. Masih hangat banget loh Kak, dicoba nih buat cemilan sore. Gak usah deh Nat, taruh aja di meja situ. Lagi pula, modal dari mana kamu bisa goreng keripik sesore ini? Uang beli minyaknya pakai uang sendiri atau pakai minyak goreng yang punya anak kos lain? Ini minyaknya aku beli sendiri kok Kak. Bahan-bahannya juga dari rumah. Maaf, maksud Kak Citra gimana ya? Halah, gak usah sok polos deh Nat. Kita udah tahu semuanya kok. Kalau ada apa-apa di kos ini, mending ngomong langsung aja ke kita yang udah lama di sini. Maksudnya gimana ya Kak? Gak usah pakai gaya ngadu ke ibu kos segala soal kebersihan kamar atau kulkas. Bikin suasana kos jadi gak nyaman, tahu nggak? Demi Allah Kak, aku gak pernah ngadu apa-apa ke ibu kos. Aku juga gak pernah ngambil barang siapa-siapa. Siapa yang bilang begitu Kak? Maling mana ada sih yang mau ngaku Nat? Udah deh, simpan aja keripik kamu di situ. Kita nggak selera makan makanan yang didapat dari hasil yang gak jelas. Yunda, kita masuk aja ke kamar. Malas aku lama-lama di sini. Iya, kamu harus tahu.
Itu si Nadia anak baru itu makin ngelunjak sekarang di kosan. Semakin dia ketahuan basah nyolong makanan di kulkas sama si Citra. Terus pas ditegur sama anak-anak, malah sok-sokan nangis bombay biar dikasihani. Sok suci banget deh pokoknya. Kasian banget sih lihat hidupnya. Kasian tapi bikin muak karena munafik banget. Yuki, bisa stop gak? Kita ini lagi jalan berdua, niatnya mau nyantai malam mingguan. Ih, Rian kok malah ketus sih sama aku? Bukan gitu maksud aku, tapi dari 1 jam yang lalu, kamu gak berhenti-berhenti ketik chat sama rekam voice note cuma buat ngejelekin anak baru itu. Aku kan cuma cerita kenyataan yang terjadi di kosan aku ke teman-teman sekelas kita. Biar mereka juga waspada kalau ketemu sama si Nadia itu. Kenyataan dari mana? Kamu lihat sendiri dia nyolong? Enggak kan? Kamu itu kayak sengaja banget pengen bikin hidup dia sengsara di kosan. Ingat Yuki, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lagian dengerin kamu gibah terus setiap hari bikin aku pusing, tau nggak? Lama-lama aku ilfil kalau kamu sifatnya begini terus. Kamu mah selalu aja belain orang lain daripada pacar sendiri. Ya udah, ya ini aku stop. Tapi awas ya, kalau nanti terbukti dia emang seburuk itu, kamu harus minta maaf sama aku. Wah, rame banget ya. Nih, aku buatin es buah spesial buat ulang tahun Indah. Dimakan ya semuanya. Oh iya yuk, makasih ya. Aku ke toilet bentar ya. Kebelet banget ini dari tadi. Kalian harus tahu nggak sih, itu si Indah yang ulang tahun hari ini, dia itu kalau pacaran alay banget. Tiap hari minta dijemput, tapi aslinya pelitnya minta ampun. Lah, itu bukannya suara Yuki ya? Mana si Citra, badannya bau bumbu dapur karena sering masak di dapur kos, tapi gayanya sok banget. Iya, itu suaranya Yuki. Dia ngomongin kita. Apalagi si Nadia tuh, anak baru miskin yang laganya sok suci itu. Padahal dia yang maling susu kotak di kulkas. Sengaja aku sebarin fitnah itu ke teman-teman kos biar si Nadia dimusuhin dan gak betah di kos ini. Jadi Kak Yuki yang fitnah aku. Gampang banget deh ngebodoh-bodohin anak kos di sini. Semuanya langsung percaya sama omongan aku. Itu tadi bukan suara aku. Demi apapun, itu pasti ada orang yang sengaja edit suaraku pakai aplikasi AI. Gak usah bawa-bawa AI ya Yuki. Kita semua di sini nggak bodoh. Itu jelas-jelas suara kamu. Jadi selama ini semua cerita tentang susu kotak aku yang hilang itu, tentang kulkas yang jorok, itu semua taktik kamu buat ngefitnah Nadia. Iya. Dan kamu bilang aku pelit, Yuk. Aku alay. Padahal setiap hari aku dapat kiriman makanan dari rumah. Orang pertama yang aku tawarin itu kamu. Indah, Citra, maafin aku hilaf. Nadia tolongin aku, Nad. Kamu tahu kan, dari awal aku baik banget sama kamu. Aku salah apa sama Kak Yuki? Sejak pertama kali aku nginjek kaki di kos ini, aku selalu hormat sama kakak. Udah deh, gak usah dengerin tangisan-tangisan palsu dia, Nad. Orang kayak dia ini gak layak buat dikasihanin. Mulai sekarang gak boleh ada yang ngomong sama Yuki. Anggap aja dia itu gak pernah ada di kos ini. Rian, tolong aku, Rian. Aku takut banget sekarang. Kamu kenapa? Kamar aku mendadak rasanya sepi dan mencekam banget. Anak-anakku semua udah tahu. Tahu soal apa Yuki? Kamu nangis-nangis begini kenapa lagi? Tadi pas acara ulang tahun Indah, HP aku nggak sengaja nyambung ke speaker Bluetooth ruang tengah. Ya terus Voice note yang aku kirim ke grup kelas tentang Nadia, Indah, sama Citra keputar otomatis dengan keras banget. Mereka semua denger, Rian. Sekarang mereka musuhin aku. Nggak ada yang mau natap muka aku sama sekali. Aku harus gimana, Rian? Aku nggak kuat kalau harus dikucilin kayak gini.
Ya ampun, Yuki, jadi akhirnya rahasia kamu terbongkar dengan cara kayak gitu. Kok kamu malah ngomong kayak gitu sih? Aku udah capek ingetin kamu supaya stop ngejelekin orang. Jaga mulut kamu, tapi kamu selalu bantah dan ngerasa paling benar. Tapi aku nggak bermaksud bikin mereka tahu, Rian. Itu kecelakaan. Kamu kan pacar aku. Harusnya kamu belain aku dong sekarang, atau temenin aku di sini. Aku kesepian banget, Rian. Rasanya kayak nggak ada orang yang peduli lagi sama aku. Bukan aku nggak peduli, Yuki, tapi kali ini kelakuan kamu udah kelewatan. Kamu memutarbalikan fakta, bikin Nadia dipitnah satu kosan. Tapi aku sendirian, Rian. Maaf ya Yuk, untuk sekarang aku nggak bisa kesana dan aku nggak bisa belain kamu. Ini konsekuensi dari apa yang udah kamu tanam sendiri. Kamu harus hadapi mereka dan tanggung jawab sendiri. Aku mau tidur, capek. Loh, ini airnya kok agak butek ya? Bau apa lagi ini? Kok bau anjir begini sih? Astagfirullah, bau banget. Ini air kosan, kenapa bisa kemasukan bangkai itu gimana sih? Ih, jorok banget. Mana ada ulatnya lagi? Duh, sial banget sih hari ini. Panas, panas. Aduh, sakit banget. Mulut aku bingung, aku kenapa kayak kebakar begini? Tolong, ibu kos, Indah, Citra, siapapun di luar tolongin aku. Kamar mandi ini panas, tolong. Tolong aku panas, muka sama bibir aku panas. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka? Tolong aku. Teman-teman, boleh aku minta waktunya sebentar? Aku mau bicara sesuatu. Aku tahu kata maaf aja nggak akan pernah cukup buat nebus semua kebusukan yang udah aku lakuin ke kalian. Kejadian di kamar mandi beberapa minggu lalu itu benar-benar teguran tunai dari Tuhan buat aku. Mulut aku ini udah keterlaluan banget nyakitin kalian, terutama kamu, Nadia. Aku benar-benar minta maaf karena udah fitnah kamu yang enggak. Padahal kamu baik banget. Sudah Kak Yuki, jangan nangis lagi. Sebenarnya aku bohong kalau dibilang gak sakit hati. Rasanya sakit banget Kak. Dituduh maling dan diasingkan itu gak enak. Tapi aku udah maafin Kak Yuki kok. Sejak malam kejadian speaker itu, aku udah maafin kakak. Aku gak mau nyimpen dendam Kak. Nadia, kamu baik banget. Padahal aku udah jahat banget sama kamu, Citra, dan Indah. Aku juga minta maaf ya karena udah ngomongin kalian di belakang. Aku janji demi apapun aku gak akan pernah lagi ngulangin kebiasaan buruk itu. Aku mau berubah. Jujur ya Yuk, buat percaya lagi sama kamu kayak dulu itu butuh waktu yang lama banget. Rasa kecewa kita gak akan bisa langsung hilang. Hari itu juga gak akan pernah. Tapi melihat kamu udah menyadari kesalahan kamu dan ada niat buat berubah, aku hargain itu. Aku maafin kamu, tapi tolong buktiin kalau omongan kamu itu lewat sikap kamu ke depannya ya. Iya Yuk, anggap aja kejadian kemarin itu tamparan keras buat kita semua, terutama buat menjaga lisan. Duduk di sini, gabung aja kalau kamu mau makan siang bareng. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah mau kasih aku kesempatan lagi. Ya udah, ayo gabung. Kita lagi ngobrol nih. Makasih ya udah maafin aku. Sekarang aku sadar kepalsuan menutup hati tidak akan pernah bertahan selamanya. Dan lisan yang tajam suatu saat akan melukai pemiliknya sendiri. Iya, udah Kak, kita senang kamu bisa berubah sekarang. Astaga naga, demi apa? Itu Pak Hendra yang makannya cuma pakai tahu tempe bisa kedatangan mobil semewah itu. Siapa sih cowok muda yang sok gaya pakai kacamata hitam itu? Pakai peluk-pelukan segala lagi sama Pak Hendra. Gak mungkin, gak masuk akal bener. Pak Hendra kan cuma pensiunan biasa. Duit dari mana coba bisa dapat fasilitas begitu? Itu Bu Yuni, dia ngapain ya? Cowok itu pasti bos besar di kota. Jangan-jangan Pak Hendra ikut bisnis ilegal.
kamu pasti capek ya? Ayo, masuk sini. Waduh, sepagi ini udah ada tamu bawa koper segede gaban. Penampilannya rapi bener sih. Tapi kok mukanya kelihatan kusut gitu ya? Jangan-jangan ini saudara jauhnya yang di kampung sebelah mau numpang hidup gara-gara bangkrut. Udah jangan kebanyakan ngomong di sini. Tadi kan aku yang ngajak masuk. Ih, malah pelukan segala lagi. Pasti ada maunya itu. Zaman sekarang mana ada orang bertamu bawa koper segede gitu kalau nggak ada urusan darurat. Mana mukanya mencurigakan banget. Harus diselidiki nih. Nggak bisa dibiarin mampir tanpa kejelasan. Ini kalau ibu-ibu di warung tahu pasti rame nih. Bu Mia, Bu Eti, sini deh, deketan dikit. Saya punya berita angker banget, masih ngebul ini. Berita apa sih Bu Yuni? Pagi-pagi udah masa muka heboh begitu. Ada gosip baru ya? Iya Bu, tadi subuh menjelang pagi, saya lihat sendiri pakai mata kepala saya. Ada cowok misterius datang ke rumahnya Bu Ani, bawa koper segede lemari pakaian. Mukanya itu loh tegang banget, kayak orang dikejar-kejar utang. Masa sih Bu Yuni? Bukannya saudaranya Bu Ani emang sering datang ya kalau pas liburan? Ya ampun Bu, kalau cuma liburan ngapain mukanya kayak orang ketakutan gitu? Saya curiga itu komplotan penagih utang bank keliling. Atau jangan-jangan saudara jauhnya yang mau sembunyi gara-gara kesandung kasus di kota. Jangan langsung menyimpulkan kayak gitu Bu. Mending nanya langsung aja. Bukan gitu Bu, saya kasihan ya sama Bu Ani. Dari luar gayanya aja kayak elit. Rumah di pagar tinggi, tapi ternyata keluarganya banyak masalah. Makanya punya mata tuh dipakai waspada sama sekitar Bu. Ya Allah Beno, ini beneran kamu nak. Kamu gak ngabarin bapak kalau mau pulang hari ini? Iya pak, maaf ya Beno ngasih tahu dulu. Sengaja mau bikin kejutan buat bapak. Bapak apa nak? Bapak tahu kamu sibuk. Kerja keras Beno di luar kota selama 3 tahun ini pada akhirnya membuahkan hasil yang manis pak. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini mobil siapa nak? Mewah bener. Bapak sampai silau ngelihatnya. Kamu sewa buat pulang kampung. Bukan sewa pak, ini murni hasil keringat Beno sendiri. Alhamdulillah proyek besar kemarin tembus, jadi Beno langsung beli mobil ini. Alhamdulillah, bapak bangga sama kamu. Mulai sekarang kalau bapak mau ke puskesmas atau jalan-jalan ke kota, nggak perlu kepanasan lagi naik angkot. Beno pulang buat temenin bapak di sini. Astaga naga, demi apa? Itu Pak Hendra yang makannya cuma pakai tahu tempe bisa kedatangan mobil semewah itu. Siapa sih cowok muda yang sok gaya pakai kacamata hitam itu? Pakai peluk-pelukan segala lagi sama Pak Hendra. Gak mungkin, gak masuk akal bener. Pak Hendra kan cuma pensiunan biasa. Duit dari mana coba bisa dapat fasilitas begitu? Itu Bu Yuni, dia ngapain ya? Cowok itu pasti bos besar di kota. Jangan-jangan Pak Hendra ikut bisnis ilegal atau malahan piara pesugihan yang tumbalnya serem-serem. Ini gak bisa dibiarin. Orang situ kamu harus tahu kalau di sebelah rumah mereka ada kegiatan mencurigakan. Pokoknya sore ini kabar ini harus udah menyebar luas. Bu Yuni, ngapain di sini? Bu Ani, enggak Bu. Tadi saya nyari jepit rambut. Saya duluan ya Bu.
masih pada kumpul di sini. Kenapa, Bu? Ibu-ibu, tahu nggak? Kampung kita ini kayak lagi kedatangan hal-hal yang nggak beres deh. Berbahaya bener kalau didiemin. Kenapa lagi sih Bu Yuni datang-datang kok langsung pasang muka panik begitu? Ada yang maling jemuran lagi? Ini lebih parah daripada maling jemuran Bu Mia. Ini soal Pak Hendra. Tadi siang rumahnya yang reot itu didatengin mobil mewah warna hitam mengkilap. Gede banget mobilnya, harganya pasti miliaran. Terus yang turun itu cowok muda, gayanya necis, pakai kacamata hitam, kayak bos-bos mafia di TV gitu. Oh ya, tapi kan bisa aja itu temennya atau kerabat jauhnya Pak Hendra yang sukses di kota, Bu. Aduh, Bu Ani ini polos bener sih jadi orang. Coba mikir pakai logika. Pak Hendra itu kerja apaan? Cuma pensiunan, makan juga pas-pasan. Ya, siapa tahu aja sih. Mana ada bos kaya raya yang mau mampir ke rumah sekecil itu kalau nggak ada urusan rahasia. Ah, rahasia? Saya curiga Pak Hendra itu ikut bisnis ilegal. Atau jangan-jangan dia melihara sesuatu yang mistis di rumahnya. Duitnya dikumpulin lewat cowok muda itu. Waduh, masa sih sampai sebegitunya Bu Yuni? Serem juga ya kalau beneran pelihara yang aneh-aneh begitu. Makanya, mending sekarang bapak-bapak kalau ronda malam harus lebih sering keliling di depan rumah Pak Hendra. Jangan sampai kampung kita yang tenang ini ketiban sial gara-gara ada warga yang nyimpen kekayaan rahasia, hasil yang nggak bener. Pokoknya hati-hati aja deh mulai sekarang. Bu Yuni, kita pulang duluan ya Bu. Ngobrolnya nanti lagi aja nih. Bu, lihat deh itu ke depan. Itu Pak Hendra sama cowok muda yang diceritain Bu Yuni tadi. Beneran kan gayanya kayak orang berduit banget? Iya ya, kok penampilannya kontras banget sama Pak Hendra yang sederhana. Jangan-jangan omongan Bu Yuni itu emang ada benernya. Gak usah ditegur deh, pura-pura belet aja yuk. Ngeri saya. Sore Bu Mia, Bu Ani mau jalan-jalan sore ya? Iya duluan ya Pak. Pak, kok perasaan dari tadi orang-orang kampung yang kita papasan lewat sikapnya aneh banget ya? Aneh gimana? Pada buang muka, terus ngeliatin Beno kayak ngeliat penjahat. Ada yang salah sama penampilan Beno? Atau emang ada gosip aneh di kampung ini? Udah, nggak usah dimasukin ke dalam hati, nak. Di kampung mah biasa, kalau ada hal baru sedikit pasti langsung jadi omongan. Yang penting kita nggak merugikan siapa-siapa. Ayo buruan ke masjid. Bentar lagi azan maghrib berkumandang. Ya udah deh Pak. Aduh, ini orang-orang di dalam pada ngomongin apa sih? Ketawanya kencang banget. Pasti lagi bagi-bagi info penting nih. Gak kedengeran sama sekali dari bawah sini. Ketutupan sama angin lagi. Nah, kalau pakai bangku ini pasti posisi kuping bisa pas di atas pagar nih. Gak sia-sia saya bawa tas dokumen berharga ini. Siapa tahu ada info baru yang bisa langsung saya catat terus disebarkan besok pagi di warung sayur. Waduh, agak goyang nih bangkunya. Tapi demi mendapatkan kebenaran, demi kemaslahatan warga kampung, saya harus berjuang. Sedikit lagi ya, siap, kuping udah mulai sejajar sama celah pagar. Nah, sekarang tinggal dengar baik-baik mereka lagi ngomongin siapa di dalam. Pegel bener nih kaki, istirahat 1 menit kayaknya lumayan nih sebelum lanjut ke bawah. Waduh, gerobak saya kok malah jalan sendiri, ganjalannya mana? Tadi, astaga. Awas, itu yang dibawa pinggir jalan, pada minggir dulu. Gerobak saya blong, nggak ada remnya, tolong minggir semuanya. Jangan ada yang diam di tengah jalan, awas, gerobak lepas sendiri.
suara siapa sih itu teriak-teriak? Ganggu bener. Nggak tahu apa orang lagi dengerin urusan penting. Tadi kayaknya mereka nyebut-nyebut nama buminya deh. Hah? Apa ya kelanjutannya? Ibu-ibu yang di dekat pagar minggir, gerobak saya nggak bisa berhenti nih, awas! Hah? Apaan sih yang lewat? Aduh, cepat! Bu, tolong! Saya melayang! Aduh, hencok saya! Berhenti gerobak! Mang Dadang, tolong saya! Ini pantat saya sakit bener ini! Kena kayu, berhenti! Bu Yuni, tahan Bu! Astaga, itu tadi suara apaan Bu Yuni? Kok bisa ada di dalam gerobaknya Mang Dadang begitu sih? Maaf semuanya, gerobak saya tadi lepas kendali dari atas tanjakan. Lah, Bu Yuni kok bisa numpang di situ? Ini kertas apa banyak bener bertebaran di jalanan? Kayak ada tulisan-tulisannya. Jangan diambil, jangan dibaca. Itu cuma sampah kertas bekas bungkusan gorengan. Sini balikin ke saya. Jangan ada yang lihat. Catatan rahasia kampung, Bu Ani utangnya di bank keliling banyak banget. Gaya elit tapi aslinya mau bangkrut. Astaga naga, itu kan tulisan tangannya Bu Yuni yang biasa dipakai buat arisan. Tega bener ya, ini fitnah macam apa ini ya? Wah, ini punya saya juga ada. Bu Mia kalau beli sayur suka ngutang dan hobi ngomongin orang. Wah, kurang ajar ini ya, padahal saya selalu bayar cash. Kalau yang ini soal keluarga saya, Bu. Pak Hendra pelihara pesugihan, bawa cowok simpenan kaya raya dari kota buat nyimpen duit haram. Tunggu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bisa jelaskan. Bu Yuni, cowok yang ibu maksud di catatan ini itu Beno, anak kandungnya Pak Hendra. Beno kerja halal di luar kota, bukan hasil pesugihan atau bisnis ilegal kayak yang ibu tulis di sini. Astagfirullahaladzim, Bu Yuni, selama ini saya diem aja walaupun sering dengar selentingan aneh. Gak nyangka ya, ternyata semua sumber fitnah di kampung ini asalnya dari catatan ibu ini. Siang Bu Mia, siang Bu Ani. Wah, lagi seger bener nih siang-siang makan buah rujak ya. Boleh ikut gabung nggak? Kebetulan di rumah lagi sepi banget ini. Bu Ani, tiba-tiba hawanya kok jadi gak enak ya di luar sini. Banyak banget angin palsu. Mendingan kita lanjut ngobrol dalam rumah aja yuk. Lebih adem dan gak keganggu sama yang lain. Iya nih Bu Mia, lagian males juga kalau ada orang yang suka dengerin rahasia orang lain tiba-tiba nimbrung. Takutnya apa yang kita omongin hari ini besok udah masuk ke dalam buku catatan keramatnya lagi. Yuk kita masuk. Bu Mia, Bu Ani, tunggu dulu. Tolong jangan masuk dulu. Saya mau jelasin soal kertas-kertas kemarin. Itu semua nggak kayak yang ibu pikirin. Saya cuma... Ya Allah, bener-bener nggak ada yang mau denger omongan saya lagi. Semua orang langsung balik badan tiap lihat muka saya. Gini ya rasanya kalau omongan sendiri jadi bumerang yang ngancurin diri sendiri. Penyesalan emang datangnya belakangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa beli basreng dan keripik kaca saya. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Duh, Bu Yuni, sekarang udah nggak nguping lagi tuh, Bu. Enggak, Mbak. Saya duluan ya. Permisi Pak Hendra, Mas Beno, maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar.
Bu Yuni, silakan masuk. Bu, ada apa ya pagi-pagi begini? Wah, kakinya udah sehat bener ya sekarang. Alhamdulillah. Iya Pak, Alhamdulillah sudah sembuh total. Kedatangan saya ke sini sebenarnya dengan niat yang tulus meminta maaf yang sebesar-besarnya sama Pak Hendra dan terutama sama Mas Beno. Saya benar-benar menyesal sudah menyebar fitnah yang kejam soal keluarga Bapak. Saya sudah berprasangka buruk dan bikin nama baik Mas Beno jadi jelek di mata warga. Ini ada sedikit kue basah bikinan saya sendiri. Tolong diterima ya Pak, Mas, sebagai tanda permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya. Sudah dimaafkan kok Bu Yuni. Kuenya Beno terima ya. Terima kasih banyak. Beno sama Bapak sama sekali nggak menaruh dendam. Iya Bu Yuni, sesama tetangga itu ibaratnya kayak keluarga terdekat. Saya senang banget lihat Bu Yuni yang sekarang udah banyak berubah dan mau berbaur lagi dengan cara yang baik. Iya Pak Hendra, Mas Beno, terima kasih banyak atas kebaikan hati kalian berdua yang mau berlapang dada memaafkan saya. Iya Bu Yuni. Saya janji mulai hari ini saya bakal jaga lisan saya baik-baik dan fokus ngurus rumah tangga saya sendiri yang lebih bermanfaat. Terima kasih ya Pak, Mas, saya pamit. Astaga, aduh ibu, tolong ya yang sopan santun sedikit. Anak saya ini dari tadi berdiri di sini nungguin testernya siap. Kok ibu main serobot aja? Mana diambil semuanya lagi sampai bersih? Gak malu sama umur apa? Aduh bu, jangan sensitif gitu dong. Dimana-mana yang namanya belanja itu hukumnya siapa cepat dia dapat. Gak usah bawa-bawa umur lah. Ya tapi tahu diri dong bu. Itu kan judulnya tester buat dicicipi. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Stand sosis bakar madu gratis dari jam 9 sampai jam 11 siang. Terus di lorong sebelah sana ada peluncuran rasa baru sirup melon. Nah, pas banget, cuaca di luar lagi panas-panasnya. Modal perut kosong dari semalam. Hari ini kita operasi makan kenyang tanpa keluar duit sepeser pun. Dompet boleh tipis, tapi kalau otak encer begini, urusan gizi mah tetap terpenuhi lah. Pokoknya triknya jangan sampai ketahuan satu petugas pun. Mulai dari stand ujung kanan dulu, baru muter ke kiri. Sip, mari kita eksekusi. Mbak, ini sosisnya beneran daging sapi asli kan? Aromanya sih lumayan ya, tapi saya coba dulu deh ya. Kalau beneran enak dan cocok di lidah, nanti saya borong 5 bungkus lagi buat stok di rumah. Iya bu, silakan dinikmati. Itu beneran daging sapi premium kok. Makanya teksturnya lebih padat. Agak kurang berasa bumbunya ya. Coba saya tes tusukan yang ini. Siapa tahu bumbunya baru meresap di potongan yang agak gedean. Waduh, maaf ibu, itu buat dicicipin aja. Tolong gantian sama pelanggan lain yang di belakangnya ya. Kasihan tuh, dari tadi udah mengantri juga. Alah, si mbak ini pelit amat sama calon pembeli. Kan namanya juga barang promosi. Perusahaan gedenya aja nggak rugi kok, mbaknya yang pusing. Yaudah saya keliling dulu ya. Nanti kalau mood saya bagus, saya balik lagi ke sini buat beli. Dia datang cuma buat nyoba
Yang dimakan juga banyak lagi. Selamat pagi Bu Juma. Wah, ketemu lagi kita ya hari ini. Sepertinya rute belanja Ibu pagi ini searah terus sama jadwal stand tester kami. Aduh, Mas Anjas, kebetulan banget ya. Iya nih, saya lagi nyari inspirasi buat menu sarapan di rumah. Kebetulan mataku langsung tertuju sama keju ini. Terinspirasi boleh saja Bu, tapi kemarin saya dapat laporan dari anak-anak shift sore. Laporan apa tuh? Katanya Ibu juga keliling di stand buah sampai habis 2 piring penuh ya. Sampai pengunjung lain yang bawa anak kecil nggak kebagian sama sekali. Aduh ya ampun Mas Anjas, itu namanya gosip berlebihan. Saya itu cuma memastikan kualitas produk di supermarket ini tetap terjaga. Saya kan konsumen cerdik nih, harus teliti sebelum membeli dong. Malah harusnya manajemen berterima kasih karena saya bantu cek rasanya. Kami sangat berterima kasih atas perhatian Ibu, tapi fungsinya tester itu kan cuma untuk dicicipi sedikit, bukan pengganti sarapan utama. Tolong ya Bu, kedepannya dijaga sikapnya, sisakan juga buat pelanggan lain yang berhak. Saya nggak enak kalau harus menegur Ibu terus setiap hari. Iya gak akan, pelit banget sih. Panas banget hari ini, tapi nggak apa-apa deh, demi kelangsungan gizi gratis. Panas begini mah nggak ada artinya. Gara-gara Mas Anjas tadi, mood saya di supermarket sebelah agak keganggu. Petugas-petugas di sana juga mukanya udah mulai sinis kalau lihat saya datang. Untung saya punya banyak cadangan tempat. Pindah ke cabang yang ini dulu lah. Dengar-dengar di dalam lagi ada festival biskuit impor yang baru launching. Biasanya kalau barang impor, testernya dipotong gede-gede dan premium semua. Mereka belum tahu aja siapa saya. Ayo Juma, tunjukkan pesonamu, hajar sampai kenyang. Ibu, kuenya diambil semua sama tante itu. Padahal Kevin udah nungguin dari tadi pas mbaknya lagi motong kuenya. Astaga, aduh ibu, tolong ya yang sopan santun sedikit. Anak saya ini dari tadi berdiri di sini nungguin testernya siap. Kok ibu main serobot aja? Mana diambil semuanya lagi sampai bersih? Gak malu sama umur apa? Aduh Bu, jangan sensitif gitu dong. Dimana-mana yang namanya belanja itu, hukumnya siapa cepat dia dapat. Gak usah bawa-bawa umur lah. Ya tapi tahu diri dong Bu, itu kan judulnya tester, buat dicicipi, bukan buat diporos sendirian sampai habis 1 piring. Kalau mau makan banyak ya beli 1 bungkus sana, jangan mental gratisan begitu. Lah suka-suka saya dong, pihak supermarketnya aja nggak protes. Kok ibu yang sewot? Lagian ya, dengerin saya. Anak kecil itu nggak bagus makanan yang manis-manis kebanyakan begini. Nanti giginya ompong dan bolong. Tapi kamu habisin semuanya Bu. Anggap aja saya ini lagi menyelamatkan gigi anak kamu dari kerusakan. Makasihnya belakangan aja ya Bu. Dasar ibu-ibu nggak tahu malu ya. Kurang asuhan emang. Dik, coba lihat monitor nomor 4 deh. Itu ada ibu-ibu yang penampilannya mencurigakan banget. Pakai kacamata hitam segede gaban di dalam ruangan. Terus lehernya ditutupin sel rajut, padahal di dalam AC biasa aja.
Astaga, ya ampun, itu kan. Kenapa? Kamu kenal? Itu dia dari tadi mondar-mandir di stand sirup impor. Terus sekarang geser ke stand sosis. Tapi anehnya setiap lewat stand dia kayak sengaja nunduk sambil tangannya gerak cepet banget ngabisin isi nampan. Itu Bu Juma, Bud, pelanggan VIP kita dari cabang sebelah. Ternyata dugaanku bener, dia sengaja kabur ke cabang sini gara-gara tadi pagi udah aku tegur keras di sana. Saking niatnya pengen dapat gratisan lagi sampai pakai acara nyamar segala kayak buronan. Hahaha, serius kamu? Niat banget demi makanan gratis sampai segitunya? Nggak capek apa ya bolak-balik antar cabang cuma buat nyari tester? Dia nggak bakal capek sebelum perutnya kenyang, Bud. Orangnya keras kepala banget dan selalu ngerasa dirinya paling cerdik kalau bisa ngibulin petugas stand. Tapi ya sudahlah, biarin aja dulu buat sekarang. Besok kan kita ada festival makanan besar di atrium utama. Semua cabang kumpul di sana. Kita lihat aja nanti kalau dia masih berani berulah di acara segede itu, bakal bener-bener dapat batunya dia. Ya ampun, ini mah bukan festival biasa. Ini namanya surga dunia buat saya. Itu kan Bu Juma. Bener kan dugaanku, dia pasti datang. Lihat itu, ada stand mie ramen, stand dimsum, stand zupa sup. Semuanya ada tulisan free tester. Tulisan paling bener emang datang 1 jam sebelum acara dimulai. Kantong kosong, perut kosong, siap digempur habis-habisan nih. Selamat siang Bu Juma. Wah, ternyata tebakan saya nggak meleset ya. Ibu pasti hadir di acara akbar begini. Aduh, Mas Anjas, kaget saya. Kerja di sini juga toh. Saya dipindahkan ke cabang ini, Bu. Hebat ya, acaranya megah banget. Ini saya sebagai warga sekitar ya harus meramaikan dong. Mendukung UMKM dan produk lokal istilahnya, Mas. Mendukung sih boleh, Bu, tapi tolong tas besarnya itu dikondisikan ya. Lah, kenapa? Saya ingatkan sekali lagi, hari ini pengunjungan ribuan, semua orang pengen nyoba. Jadi tolong banget Bu, ambil 1 atau 2 potong saja per stand. Jangan sampai bikin gaduh kayak kemarin-kemarin. Tolong tertib ya Bu. Iya Mas Anjas yang ganteng, tenang aja sih. Saya mah tahu aturan kok. Saya cuma mau keliling lihat-lihat dulu, gak usah cemas begitu ah. Semoga nggak ada masalah. Alah, peduli amat sama omongan si Anjas. Mumpung rame begini, petugasnya pasti lengah. Ini kesempatan emas buat aku. Mas Anjas, itu Bu Juma kenapa? Kayaknya kamu sensi banget deh sama dia. Ya biasalah Mbak, saya cuma nggak mau kalau dia bikin masalah. Itu Basring ya? Wah, beli di mana? Iya, ini Basreng. Saya juga jualan keripik kaca. Belinya gampang kok, tinggal tap gambarnya di layar. Wih, sip lah, nanti saya pesen. Mas, saya minta yang ini ya. Kelihatannya kuahnya kurang gurih, tapi biar saya buktiin sendiri deh ya. Hei ibu, antri dong. Kita di sini udah berdiri 10 menit loh. Komen serobot aja sih. Bentar ya Mbak, Mas. Saya cuma mau nanya spek dagingnya aja kok sama Masnya. Kenapa Bu, kepanasan ya? Kuahnya emang baru mendidih banget itu, pelan-pelan makanya. Kok gini? Lah, ibu bawa mainan dari mana itu? Itu bakso asli Bu, daging sapi pilihan. Nggak ada yang jualan plastik di stand saya. Nggak apa-apa Mas. Lidah saya lagi sariawan mungkin. Iya, sariawan.
Gak mungkin. Pasti tadi cuma perasaan saya aja karena belum sarapan. Mana ada makanan beneran berubah jadi plastik. Nah, ini kue juga empuk banget kelihatannya. Bismillah. Astaga, kok jadi begini lagi? Ini kue apaan sih, Mbak? Sampah ya? Kok rasanya kayak lilin pajangan begini? Ibu, kalau ngomong dijaga ya. Itu kue baru dipanggang subuh tadi, fresh. Mana ada fresh? Buktinya nggak enak tuh. Pelanggan lain dari tadi muji-muji enak. Kok ibu malah ngatain sampah? Nggak usah fitnah deh. Tapi ini beneran jadi plastik di mulut saya. Lihat ini. Loh, kenapa isi tas saya mainan semua? Ada apa ini ribut-ribut di stand kue? Ibu Juma, loh, ibu kenapa? Mas Anjas, saya nggak tahu. Apa iya? Terus ini mainan plastik sebanyak ini dari mana? Kok sampai berantakan di lantai begitu, Bu? Mas Anjas, tolongin saya. Mas, saya nggak bohong. Tapi kenapa bisa, Bu? Ini makanannya semua tester yang saya ambil langsung berubah jadi plastik begitu. Masuk mulut saya lagi. Lidah saya nggak rusak kan, Mas? Tolongin saya. Hah? Kalau begitu, ibu harus ikut saya. Hah? Apaan? Saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau. Bu Juma, jangan lari. Aduh, kenapa malah makin banyak yang keluar? Ampun, lepasin saya. Ini mainan dari mana sih? Berhenti ngikutin saya dong. Lihat deh, itu kan ibu-ibu yang tadi pagi viral di grup komplek. Gara-gara suka ngabisin tester di supermarket sebelah. Karma instan itu mah. Iya benar, itu mukanya kok bisa dikelilingi mainan plastik begitu. Mistis banget, kayak dikutuk gara-gara seraka makan gratisan. Jangan videoin saya ya. Tolong bantuin saya bang, ini semua berat banget. Kaki saya nggak bisa jalan nih. Badan saya rasanya mau remuk ketimbun plastik. Ibu Juma, tenang dulu, jangan dipaksa lari. Makin ibu lari dan gak mau ngakuin, mainan itu bakal makin banyak keluar. Aduh, nggak bisa mas. Gimana saya nggak panik coba? Coba ibu pikir baik-baik, mungkin ini teguran langsung dari Tuhan. Selama ini ibu selalu ambil hak orang lain sampai habis tanpa mikir perasaan mereka. Tapi saya cuma mau makan gratis mas. Saya nggak ngerugiin siapa-siapa kok. Kenapa saya harus dihukum sekejam ini di depan orang banyak? Saya malu mas Anjas, malu banget. Ampun ya Allah, saya aku salah, maafin saya semuanya. Mas Anjas, Mbak Sisi, mas-mas penjaga stand, tolong maafin keegoisan saya selama ini. Saya benar-benar hilaf. Selama ini kami cuma bisa negur halus bu, karena menghargai ibu sebagai orang tua. Tapi ibu malah selalu ketawa dan ngerasa paling hebat kalau bisa ngabisin jatah orang lain. Iya mbak, saya tahu saya serakah banget. Saya selalu mikirin perut sendiri. Bangga bisa makan kenyang tanpa keluar duit sepeser pun. Saya nggak pernah mikirin nasib mbak-mbak yang harus nombok potongan tester atau pengunjung lain yang pengen nyoba tapi nggak kebagian karena ulah saya. Saya egois, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam ya. Bu Juma, penyesalan itu mulainya dari hati, tapi harus dibuktikan pakai tindakan. Saya minta maaf Mas Anjas. Kalau ibu beneran menyesal dan janji gak bakal ngulangin lagi, sekarang tolong singkirkan ego ibu. Bantu kami rapikan festival ini dengan benar. Balikin hak orang-orang, ibu mau.
Mau mas, saya mau. Janji demi apapun saya nggak bakal sentuh tester buat keuntungan pribadi lagi. Tolong bantu saya lepas dari ini, saya mau bersihin semuanya. Cuma tau nggak di lorong ujung sana lagi ada demo masak sosis sama nugget baru. Bu Tuti, Free, testernya gede-gede banget. Mumpung penjaganya lagi sibuk ngobrol sama kasir, yuk kita ke sana. Kita borong testernya sampai kenyang. Lumayan buat hemat duit jajan sore kan. astaga Bu Tuti, jangan begitu Bu, gak baik punya pikiran kayak gitu. Loh, kesambet apa kamu Juma? Biasanya kamu yang paling depan kalau ada info gratisan begini. Kok sekarang malah so alim? Bukan soal alim Bu, saya udah kenyang sama pelajaran hidup. Sesuatu yang dikasih gratis atau cuma-cuma itu fungsinya buat dicicipin sewajarnya aja. Kita ini udah tua, harus tahu diri dan punya rasa malu. Ngapain harus malu? Percaya deh sama saya, keuntungan sesaat dari cara yang gak bener itu gak bakal bawa berkah Bu, malah bikin malu diri sendiri nanti kalau dapat batunya. Ambil satu potong aja kalau emang penasaran sama rasanya, setelah itu dibeli kalau suka, oke? Iya juga sih ya. Yaudah ya, saya temenin kamu antri di sini aja kalau gitu.